Di tengah serbuan batik industri berbahan sintetis, seorang perajin batik di Pekalongan setia menekuni batik dengan pewarna alami. Selain bernilai seni tinggi, kerajinan batik dengan pewarna alami juga mengembalikan batik pada identitas aslinya. Seperti apa perjuangannya? Berikut liputannya untuk Anda. Sepintas kain batik dengan warna dan motif indah ini sama dengan batik pada umumnya. Namun jika diteliti dan diraba, tampak ini bukan batik biasa. Ya, ini adalah batik tulis dengan pewarna alami, bukan batik berbahan sintetis. Adalah Ahmad Solikin. Sejak 2004 lalu, ia menjatuhkan pilihan untuk menekuni batik tulis dengan pewarna alami setelah berguru pada seorang perajin di Yogyakarta. Solikin tidak tergiur beralih ke batik berbahan sintetis dengan pewarna buatan. Baginya, batik tulis pewarna alami adalah batik asli punya nilai seni tinggi. Sejak duduk di bangku SMA, Solikin sudah jatuh cinta pada batik. Apalagi ayahnya seorang perajin batik. Namun ia jatuh cinta pada batik tulis dengan bahan pewarna alami sejak kuliah di Yogyakarta. Ia kemudian memilih sebagai perajin batik tulis berbahan alami di Desa Gumawang, Kecamatan Widadea, Kabupaten Pekalongan. Pembuatan batik tulis berwarna alami sama seperti proses batik lainnya. Pertama-tama membuat motif atau disebut nyungging, lalu menempelkan bahan malam pada gambar atau nyanting. Selanjutnya diberi pewarnaan atau nyolep, lalu dikeringkan atau disebut ngelorot. Sejak awal, Solikin setia menggunakan bahan pewarna alami dari kulit kayu tinggi, bahan pasta indigo atau fermentasi daun tom, dan juga buah jolawe. Warna alam itu yang menurut saya lisensinya kuat, itu pakai satu indigo. Indigo itu fermentasi dari daun namanya tom, istilah orang Jawa kuno, atau nama istilah latinnya Indigofera tinctoria. Terus itu akan menghasilkan warna biru dengan hasil fermentasinya itu. Yang kedua, saya pakai warna kulit kayu tinggi. Kulit kayu tinggi itu sejenis bakau yang tumbuhnya di pinggir pantai, tapi itu lebih berkembang biak, dan pigmen yang terkandung lebih banyak itu dia tumbuhnya di Kalimantan itu. Terus yang ketiga, saya tadi yang pakai kulit kayu tinggi atau sejenis bakau itu menghasilkan warna merah. Terus yang ketiga, saya pakai namanya buah jolawe atau istilahnya joho. Buah itu sebenarnya buah bukan untuk selain untuk pewarnaan, itu untuk campuran rempon-rempon atau istilah jamu-jamuan orang habis melahirkan itu. Perjuangan Solikin tidak mudah, apalagi ia digempur batik industri berbahan sintetis dengan jumlah dan motif yang sangat banyak. Namun ia tidak pernah menyerah. Ia berupaya memasarkan dari rumah ke rumah. Baginya, batik tulis berbahan pewarna alami memiliki nilai seni tinggi. Setelah keluar dari Jogja itu 2004, dan fokus, benar-benar fokus, nggak kebagi sama jadwal kuliah itu 2004 akhir. Itu kita waktu itu penjualannya door to door dan produksi juga belum banyak. Akhirnya berjalan kurang lebih 10 tahun kita proses door to door dan terima jasa. Istilah kata jasa itu terima jasa pewarnaan. Itu kurang lebih 10 tahun lah. Terus waktu itu saya dapat kabar dari teman untuk mencoba untuk pengajuan bantuan ke Pertamina. Perjuangan Solikin tidak sia-sia. Ia mendapat sokongan modal dari PT Pertamina tahun 2019 lalu. Kini batik produksinya banyak dicari. Harga batik tulis berbahan pewarna alami memang tidak murah. Harganya mulai dari 1,5 juta rupiah bahkan hingga 25 juta rupiah per potong, tergantung motif dan ukuran. Baginya, membatik bukan sekedar mengumpulkan rupiah, namun lebih mewariskan kekayaan leluhur. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.